Ketemu lagi bersama saya Beni Krisbiantoro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang writing an effective email. Jadi bagaimana menuliskan email secara efektif. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Subscribe, teman-teman semua akan bisa meningkatkan dan mengembangkan video-video pada channel saya ini. Writing an effective email. Layout, what is email, how to make an effective email, few common email habits that cause problems, structure of email, style, some other important aspects, and discussion. Jadi untuk pertemuan kali ini teman-teman ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa itu email, how to make an effective email, bagaimana membuat email yang efektif. Kemudian ada kebiasaan yang salah yang menyebabkan masalah pada saat penulisan email. Kemudian ada struktur email, ada style, ada beberapa aspek penting lainnya. Kemudian juga akan ada contoh-contoh dalam penulisan email, baik email formal maupun email yang informal. Jadi tetap bersama saya di channel Beni Krisbiantoro. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. What is email? Email is text-based mail sent via the computer from one person to another. A push technology, it waits for you, it is one-to-many and almost free. Jadi email adalah sebuah teks pesan ya yang dikirim melalui komputer dari seseorang ke orang lain. Email menggunakan teknologi komputer di mana kita bisa mengirimkan email ke satu orang atau bisa ke lebih dari satu orang atau ke banyak orang. Dan enaknya email adalah salah satu jenis korespondensi yang gratis. How to make an effective email? First, selecting your audience correctly, using distribution list, composing your messages, make the heading meaningful, keep each message short and clear, and start each message by stating its purpose. Jadi cara membuat email yang efektif adalah yang pertama memilih ya audience. Artinya apa? Resipien, penerima kita dengan tepat. Ya, pastikan emailnya dikirim ke orang yang tepat. Kemudian using distribution list, ya, jadi dibuat dulu daftar-daftar distribusi untuk email ini akan dikirimkan ke siapa saja, email yang lain akan dikirimkan ke orang lain yang sesuai dengan distribution list atau daftar distribusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah composing your messages. Di dalam menuliskan pesan di email kita, pastikan kita membuat heading ya atau kepala emailnya atau kop emailnya meaningful. Artinya maknanya ada ya, bermakna dan tidak menimbulkan kerancuan atau ambiguities. Kemudian pastikan email kita harus singkat dan jelas. Dan mulai email kita dengan menuliskan tujuan. Few common email habits that cause problems. First, changing the topic without changing the subject, including multiple subjects, misaddressed recipients, displaying addresses of recipients who are strangers to each other, replying versus forwarding. Ini ada beberapa kesalahan yang umum ya berkaitan dengan kebiasaan kita dalam menuliskan email yang mana ini bisa menimbulkan masalah. Jadi yang pertama adalah kita lupa mengubah topik ya, kita lupa mengubah topik ya, kita lupa mengubah subjek ya pada saat kita mengubah topik atau sebaliknya. Jadi pastikan topik berubah, subjek pun berubah. Kemudian including multiple subject, kita memasukkan banyak sekali subjek ya. Subjek dalam email kita. Harusnya satu email ya, satu subjek saja. Kemudian misaddressed recipients,
salah memasukkan email penerima email kita, ya seharusnya ke satu orang tertentu, kemudian kita menuliskan emailnya orang lain, ya sehingga tidak terkirim ke orang yang dimaksud. Kemudian kita menampilkan alamat-alamat email penerima yang strangers, yang asing, ya, yang tidak saling mengenal. Misalkan kita mengirimkan ke beberapa orang dalam satu organisasi yang kita kenal, kemudian ada satu dua orang strangers di mana di organisasi tersebut tidak mengenalnya. Kemudian replying or forwarding, pastikan membedakan bagaimana kita bisa menjawab sebuah email dan bagaimana kita memforward, ya bedakan. Ketika kita harus mereply berarti kita harus mengetik dari awal, ya. Kalau forward berarti kita memforward apa yang sudah kita ketikkan kemudian di forward ke email orang lain. Selanjutnya adalah structure of email. Jadi struktur email yang pertama adalah addressing, ya, alamat penerima email kita, kemudian subjeknya apa, kemudian isi pesannya, kemudian lampiran, attachment, dan signature atau tanda tangan. Kemudian berikutnya kita bahas satu persatu, ya, apa itu addressing. It's the address of the recipient. Use BCC to protect email address unless everyone knows each other. Maintain address book. Number 2, subject. Precise headline for the message makes easier to handle of email. Avoid sending email with no subject. Ineffective subject lines, ya ini adalah contoh subject lines yang tidak efektif. Kita hanya menuliskan kata yang singkat tapi tidak ada maknanya atau menimbulkan kerancuan. Misalkan hi, ya, atau questions, meeting, one more thing, some thoughts, dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh effective subject lines, ya. Jadi penulisan subject line yang efektif seperti ini, teman-teman. Contoh, party planning meeting rescheduled for 3 p.m. Ya. Kemudian ada contoh lain, help, I can't find the draft for the Smith paper. Reminder, peer review articles due tomorrow. Atau questions about sociology 210 project. Congratulations to Jennifer for winning Nobel Prize. Ini adalah contoh subject line efektif di mana kita bisa melihat penggunaan noun phrase atau frase kata benda di subject lines ini, ya. Jadi dalam bentuk noun phrase, bukan dalam bentuk sentence, kalimat ataupun klausa. Selanjutnya adalah contoh lain, ya, subject. For example, ini adalah email untuk menanyakan papernya Mr. Smith, ya, question about Smith paper, ya, please help with this, ya, change subject lines when necessary. Kemudian berikutnya ada how to write the message text. Keep the message focused and readable, keep it short, brevity and clarity, use paragraphs, break into paragraphs, skip lines between, avoid fancy typefaces or font. Ya, jadi pastikan pesan email kita, ya, bisa dibaca dan tidak bertele-tele, ya. Jadi harus tetap fokus ke satu tujuan. Kemudian pastikan isi emailnya singkat karena brevity and clarity itu sangat berperan penting dalam penulisan email. Dalam penulisan email bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia juga kita memastikan penggunaan paragraf. Ya, paragraf-paragraf itu bisa kita bagi menjadi beberapa paragraf. Ya, skip lines between. Jadi ada alinea baru tanpa harus menuliskan awal kata di paragraf baru itu menjorok, ya. Jadi tidak perlu kita membuat paragraf baru dengan memberikan beberapa spasi, ya, atau kita membuat kata pertama itu di menjorok seperti itu tidak perlu, ya. Jadi tetap rata saja. Kemudian avoid fancy typefaces or font, hindari penggunaan font yang berlebihan, ya. Kemudian kita bisa menggunakan tanda
bintang ya, to highlight text if you must. Write in standard professional English with capitalization and correct spelling ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya itu ada video tentang bagaimana menulis capitalization dalam bahasa Inggris dengan tepat. Kemudian bagaimana juga menggunakan punctuation atau tanda baca dalam bahasa Inggris yang sesuai. Sehingga tulisan kita akan lebih baik lagi ya, karena kita memperhatikan penggunaan capitalization, correct spelling, dan juga punctuation. Kemudian quote back using context ya. Identify yourself clearly to quote context ya. Misalkan hello, I am the reason I'm writing, or hello so and so suggested I contacted you ya. Ini adalah contoh ya, sedikit contoh untuk mengawali email kita. Nanti setelah ini akan ada beberapa penjelasan tentang contoh-contoh ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang digunakan di setiap bagian email. Jadi tetap bersama saya, jangan lupa klik subscribe. Ini adalah contoh isi email yang tidak baik ya. Diawali dengan kata John, hey, I was just thinking about the meeting we had about the new workshop you were planning for the next week about resume writing. Kemudian di kalimat ini ada beberapa kalimat tanya ya. Can you send me a list of all the included student groups? I can then send relevant information to Sarah because she needs this information by tomorrow. Kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dan dituliskan oleh siapa ya. Di situ ada penulisan nama Rachel ya. Kemudian ini adalah contoh yang baik ya, dari yang sebelumnya itu contoh yang kurang baik. Jadi yang sebelumnya itu terlalu bertele-tele, kurang singkat, padat, dan jelas. Ini contoh yang lebih baik. John, can you send me a list of students included in the resume writing workshop by tomorrow? Nah, jadi singkat. John, bisakah kamu mengirimkan saya daftar mahasiswa, daftar siswa yang masuk ke dalam workshop resume writing besok? Ya, workshop penulisan ringkasan ya, ada di sana. Berikutnya adalah attachment. Jadi teman-teman ketika kita mengirimkan email dan perlu melampirkan beberapa file, entah itu dokumen, gambar ya, atau link ya, atau apapun jenisnya, kita akan menggunakan media attachment yang ada di email. Jadi di email itu ada fitur attachment atau lampiran. Ya, jadi kita bisa mengupload file sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah email signature. Use an appropriate signature, brief 4 to 5 lines, informative, provide all contact information, professional, don't include pictures, quotes, or animation. Jadi yang dimaksud tanda tangan di sini adalah kita menuliskan siapa kita ya, nama kita ya. Jadi nama, kemudian nomor kontak kita ya, sehingga ini bisa membantu resipien mengetahui oh ternyata yang mengirimkan benar ini, kemudian ada nomor handphonenya untuk komunikasi selanjutnya. Kemudian email signature akan terlihat profesional apabila kita tidak memasukkan gambar, kutipan, dan animasi ya, sehingga hindari memasukkan gambar, kutipan, dan animasi di bagian email signature. Ini adalah beberapa contoh email ya, kalimat-kalimat pembuka email. Yang pertama adalah kalimat email yang terdengar being social ya. An email starting line will help you sound more friendly and social. I hope this email finds you well. Should be the opening phrase in emails, but not always. Here are some alternative email greeting lines. Ya, ini adalah contoh beberapa kalimat pembuka ya di email kita ya. Bisa teman-teman gunakan secara variatif. Misalkan di email ini kalian mau mengirimkan ke orang A ya. Jadi menuliskan awalan kalimat I hope this email finds you well.
Besoknya kalian teman-teman berlatih menuliskan email ke orang B, misalkan I hope you are well, I hope all is well, dan seterusnya. Kemudian setelah menuliskan greeting lines, kita menuliskan reason of email. Ya, apa alasan kita mengirimkan email? Tell them why you're writing this email. For example, I'm writing to you about our last meeting. Ya, saya menuliskan email ini atau saya mengirimkan email ini tentang pertemuan terakhir kita. Or your presentation yesterday, or our next event. Bisa juga menggunakan kalimat yang kedua ya, teman-teman. I'm writing to you with regards to, atau with regards bisa divariasikan dengan I'm writing to you regarding, ya. I'm writing to you concerning, I'm writing to you in connection with, dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan di email kita. Sehingga ketika kita menulis email, kita tidak menggunakan kalimat yang sama berkali-kali ya. Itu akan terlihat monoton dan kita kurang kreatif. Selanjutnya adalah replying. Bagaimana kita menjawab? Ya, misalkan kita menjawab email dari teman kita ya. I just got your request for, saya baru saja mendapatkan request untuk, ya. I just read your email about, ya. As we discuss, I would like to send you, ya. Atau kita bisa mengucapkan terima kasih, ya. Thanks for your feedback on, thanks for sending, thanks for your quick reply, thanks for getting back to me so quickly, thank you for reaching out to me, dan seterusnya. Berikutnya adalah apologizing. Ini adalah beberapa contoh kalimat di mana kita meminta maaf. Ya, misalkan meminta maaf karena membalas emailnya terlalu lama. Ya, sorry for my late reply. Sorry that it took me so long to get back to you. Kemudian body lines, ada attachment and information. Jadi teman-teman apabila ingin melampirkan file atau gambar atau media yang lain atau memberikan informasi tambahan, bisa menggunakan kalimat-kalimat ini ya. Contoh, I've attached ya. Please find, misalkan emailnya ada tambahan sertifikat ya, ijazah. Ijazah teman-teman kan bahasa Inggrisnya certificate. Please find my certificates attached ya, atau I'm enclosing my certificates, my educational certificates, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada masih ya berkaitan dengan attachment and information ya. Could you please sign the attached form and send it back to us by, ya, dituliskan tanggalnya. Jadi sebelum tanggal berapa, tolong ditandatangani formulir yang dilampirkan dan kirim balik. Kemudian bagaimana kalau kita mau menuliskan email yang tujuannya adalah memberikan permintaan atau memberikan pertanyaan ya. Kita bisa menuliskannya di paragraf body lines ya, karena hampir sama ya untuk greeting. Kemudian di body lines-nya kita bedakan sesuai dengan topik email kita ya. Could you possibly tell me, can you please fill out this form ya, atau yang kalimat terakhir, please find my two main questions below. Kemudian asking for clarification. I didn't fully understand something. Could you please explain it again? I didn't quite get your point about something. Could you be more specific? Ya, ini adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan atau meminta klarifikasi ya. Kemudian ini juga masih sama ya, meminta klarifikasi. Kemudian bagaimana apabila kita mau berbagi informasi? Berikut adalah frase-frase yang bisa kita gunakan untuk memberi atau menerima informasi, atau when you already did, ya, ketika kalian sudah memberi atau menerima informasi. Contoh, thank you for letting me know. Thank you for the heads up. Thank you for the notice, ya, dan seterusnya. Kemudian getting and giving approval. If you're looking for a view, please let me know. Ya, ini adalah beberapa contoh
kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita mengirimkan email untuk mendapatkan atau memberi persetujuan ya. Contoh di kalimat yang kelima ya ada we just need the thumbs up. Ya, we just need the green light. Itu sama aja dengan bahwa kita itu sedang menunggu persetujuan ya dari si penerima email. We're waiting for approval. Kemudian scheduling ya berkaitan dengan penjadwalan, ini adalah contoh ungkapannya. I'd like to schedule a meeting on, kemudian dituliskan hari, if you are available then, if you are free then. Atau kalimat ketiga nih, would you be available on, misalkan Wednesday. Would you be available on Wednesday? If so, I'll send you an invitation shortly. Ya. Kemudian bagaimana mengirimkan berita buruk ya? Unfortunately, unfortunately we can't, unfortunately we are unable to, dan seterusnya. Selanjutnya masih ya giving bad news. It's against company policy to despite my best efforts dan seterusnya. Kemudian when something expected, ketika sesuatu itu sangat diharapkan. Do you need a reply? Apakah butuh jawaban segera? Are you asking for a favor? Apakah membutuhkan bantuan? Atau kita bisa menggunakan kalimat yang sering digunakan dalam email ya teman-teman, ada looking forward to ya. Jangan lupa looking forward to itu diikuti gerund atau verb ing di sana ya. I look forward to hearing from you soon. Jadi bukan I look forward to hear, tapi I look forward to hearing. Ya, artinya saya look forward, menunggu ya, sangat berharap ya untuk mendengar berita atau mendapat balasan dari kamu ya. Kemudian when something expected, ini kelanjutannya ya. Misalkan thank you in advance. Any feedback you can give me on this would be greatly appreciated. Kemudian selanjutnya ada offering help or information. Bagaimana menawarkan bantuan atau informasi? Contohnya ada I hope you find this helpful. I hope it's clearer now. I hope that answers all your questions. Ya, ini masih sama ya. Silakan teman-teman bisa memvariasikan ya sehingga tulisan-tulisan teman-teman bisa berkembang lebih baik dan bisa terbiasa dalam menuliskan email ya baik secara formal maupun informal. Selanjutnya apologizing ya, ini pemberian atau permintaan maaf ya, meminta maaf. I hope this is okay with you. Thank you for your understanding. Thank you for your patience dan seterusnya. Kemudian apa friendly ways untuk mengucapkan ucapan bye ya, perpisahan. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini adalah cara ya friendly ways untuk mengatakan selamat tinggal ya. Kita bisa mengatakan best regards, all the best, best wishes, cheers ya. Kata cheers ini adalah kata yang sudah biasa di Inggris dan Australia, tapi di negara lain ini termasuk kategori yang informal. Have a great weekend, have a wonderful day, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada grammar in email writing. Ya, jadi perlu teman-teman perhatikan ada beberapa faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan ketika kita menuliskan email. Yang pertama adalah pastikan struktur kalimat kita itu akurat dan jelas. Kemudian penggunaan grammar yang tepat, penggunaan punctuation yang benar, kemudian appropriate paragraphing, jadi pembuatan atau penyusunan paragrafnya sangat sesuai ya. Jadi kapan kita masih menulis di paragraf pertama, kapan kita menulis di paragraf kedua, dan seterusnya. Kemudian use of suitable words and terminology, pastikan kita menggunakan kata-kata dan istilah-istilah yang sesuai. Ya. Kemudian ada level formalitas yang sesuai. Ya. Kemudian greeting and closing, kemudian penggunaan lampiran,
kemudian kepatuhan terhadap etika dan norma-norma penulisan dalam menuliskan email. Proofreading for errors, pastikan teman-teman ketika mengirimkan email itu dibaca dulu ya. Jadi dibaca oleh diri kalian sendiri, kemudian dibaca oleh teman-teman lain ya untuk mengecek. Proofreading itu apa saja yang dicek? Dicek grammarnya, dicek kosakatanya, dicek juga spelling, punctuation, capitalization-nya. Kemudian selanjutnya ada samples of using grammar in email writing. Ini adalah contoh penggunaan grammar di penulisan email. Ya, untuk struktur kalimat yang akurat dan jelas itu ada contohnya. Ini adalah contoh struktur kalimat yang tidak baik. Your proposal, I have reviewed. It lacks essential details. Ya, kalimat ini akan menjadi bagus apabila diubah seperti ini, teman-teman. I have reviewed your proposal, and it lacks essential details. Yang nomor 2, proper grammar usage, ya, contoh yang tidak benar. She don't like to swim. Ya, pastikan penggunaan tensesnya sesuai, ya, sehingga seharusnya kalimat ini diubah menjadi she doesn't like to swim. Kemudian berikutnya adalah correct punctuation usage, penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh yang tidak tepat ya teman-teman. Looking forward to seeing you soon, John. Nah, di sana ada spasi antara kata soon dengan koma. Seharusnya langsung saja ya bahwa koma itu melekat di huruf terakhir kata sebelumnya ya atau kata yang ada di depannya. Looking forward to seeing you soon, spasi John. Ya. Kemudian selanjutnya ada appropriate paragraphing. Ini adalah contoh poor paragraphing, paragraf ya, penyusunan organisasian paragraf yang tidak benar. Hi Sarah, how are you? I wanted to talk about the project. Let me know when you're free. Ya, ini kan sebenarnya bisa dibuat dua paragraf ya, menjadi Hi Sarah, how are you? I want to talk about the project. Let me know when you're free. Nah, jadi enak dibacanya. Selanjutnya, use of suitable words and terminology, penggunaan kata dan istilah yang sesuai. Contoh yang tidak sesuai pemilihan katanya adalah the party was so boring, it was a disaster. Seharusnya the party was not very lively, it could have been better. Ya, jadi penggunaan kata boring, disaster itu sangat sensitif bagi beberapa orang sehingga gunakan kata-kata, istilah-istilah yang sesuai. Kemudian formality level appropriateness, ada contoh yang informal ya. Hi there, how's it going? See you tomorrow. Nah, yang formalnya apa? Dear sir or madam, I trust this email finds you well. I look forward to meeting you tomorrow. Ya, ini awal kalimat ya formal untuk email yang formal. Kemudian selanjutnya ada greetings and closing, inappropriate salutation, contohnya best wishes, bisa kita ganti dengan best regards, John. Use attachments, please find the report attached for your review. Ya, tadi di awal-awal video, di pertengahan video ada beberapa contoh kalimat yang digunakan apabila kita mau melampirkan file. Ya. Kemudian adherence to etiquette and norms, ya kepatuhan terhadap etika dan norma. Ada contoh yang tidak sesuai. This is a terrible idea. You should have consulted me first. Seharusnya, I have some concern about this idea. It would have been helpful to discuss it before making a decision. Kemudian ada beberapa saran ya, jadi proofreading for errors. Always proofread your emails before sending them to ensure correct grammar, spelling, and punctuation. Jadi pastikan di proofread dulu oleh teman-teman. Bisa kalian minta tolong ke temennya, atau ke dosennya, atau ke siapapun yang menurut kalian bisa untuk dijadikan proofreader. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa sampel email writing formal. Ya, ini adalah template email bisnis ya. Dimulai dari friendly opening ya sampai ke closing line sampai ke salutation ya.
Kemudian ada contoh kedua, email untuk melamar pekerjaan ya. Ini dia contohnya, dituliskan subjeknya Dear Hiring Manager ya. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk berlatih menulis email lamaran pekerjaan. Sampel yang ketiga adalah email untuk pertanyaan bisnis ya. Kemudian di sampel yang keempat adalah email untuk undangan yang formal ya teman-teman. Ya, jadi dituliskan subjeknya apa, sebutkan namanya siapa ya. Kemudian best regards ya. Tuliskan yang berikutnya email for a formal invitation. Kemudian ini adalah beberapa contoh email yang informal ya. Ini email to a friend ya. Kita lihat perbedaannya sangat straightforward ya dan sangat apa namanya friendly sekali ya. Catching up soon. Hey friend, nah, misalkan Hey John, long time no talk. Kemudian ditutup dengan cheers. Kemudian berikutnya adalah email to a colleague for a casual update ya. Kemudian ada contoh lain, email to a classmate for assignment clarification. Kemudian ada email to a sibling. Oke, saya rasa itu saja teman-teman untuk video kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum klik like, share, subscribe ya, silakan segera subscribe sehingga saya bisa mengembangkan channel ini dengan membuat video-video lain yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much. Thank you for watching. Tetap bersama saya, Benny Crispiantoro. Okay, guys. Thank you.